Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamis shaimi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kali ini kita sedang berkumpul. Kita habis melaksanakan ibadah tarawih yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita, baik ibadah puasa kita ataupun ibadah sunnah-sunnah lainnya. Dan alhamdulillah setelah mengerjakan sholat tarawih kita bisa duduk-duduk santai. Gimana nih kabarnya Mas Martin dan Mas Ardi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Ardi? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi kita pemirsa kan channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah, ini lagi mau dialog sedikit nih tentang problematika atau permasalahan-permasalahan di dalam bab puasa. Ya, terkadang kan banyak ya, semisal sesuatu kendala-kendala di dalam berpuasa. Terkadang ada orang-orang awam yang tidak tahu hukumnya bagaimana sih ini, bagaimana sih itu. Sehingga kita mau membuka pertanyaan kepada kedua teman saya, Mas Martin dengan Mas Ardi. Monggo silakan Mas Ardi, barangkali ada suatu pertanyaan yang mau diajukan. Ya, tapi ini saya pernah dulu ditanyain sama orang. Ya. Masalah puasa. Ya. Itu kalau ada orang sakit apa orang tua umur 80 tahun, apa mereka wajib puasa apa diganti? Ya. Itu gimana tuh menurut fikihnya, apa menurut? Jadi menurut fikih, orang-orang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, dalam artian mungkin orang itu sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Nah, orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Misalnya orang yang sakit stroke kan, ya tubuhnya seluruhnya tidak bisa digerakkan, ya otomatis ketika dia tidak bisa menggunakan organ tubuhnya, apalagi telah divonis sama dokter bahwasanya orang ini tidak bisa sembuh dari penyakit stroke-nya. Maka ketika ada vonis dari dokter seperti itu, orang yang sakit stroke ini divonis tidak ada menemui kesembuhan, maka dia ada rukhsah bagi dia untuk tidak berpuasa. Tetapi dia dianjurkan untuk membayar fidyah, ya, membayar fidyah. Apa fidyahnya bagi orang yang tidak berpuasa yang dibolehkan oleh syar'i? Dalam artian tadi, orang yang sakit parah yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, dan orang tua, katakan usia 8 tahun yang tidak sanggup untuk berpuasa lagi, ya, maka dia harus membayar fidyah. Fidyahnya ada 3 pilihan. Yang pertama membebaskan budak hamba saya, membebaskan budak. Ya, kalau sekarang tidak ada sistem perbudakan, ya mohon maaf, sekarang nggak ada. Adanya mungkin pembantu ada, dan akan tetapi pembantu dan sistem perbudakan itu sangat berbeda, ya. Karena sistem perbudakan itu, orang yang menjadi budaknya tuannya itu, dia tidak memiliki jati dirinya. Maksudnya apa? Dirinya sepenuhnya milik tuannya. Tetapi kalau mohon maaf, kalau sekarang ada ya istilah pembantu, ya pembantu tetap dia punya harga diri, ya, punya kehormatan. Bahkan ketika dia mengerjakan apa yang kita perintahkan, dia mendapatkan upah, ya, atas jerih payahnya. Atau boleh dikatakan pembantu itu sebetulnya pekerja juga, ya, atau apa namanya, Karyawan. Ya boleh dikatakan karyawan, atau ya dia kerja dengan kita, dengan kerjanya sebagai pembantu nolong kita, dia dapat upah. Nah ini berbeda dengan sistem perbudakan. Kalau perbudakan bukan pembantu, betul-betul semuanya dia sebagai hamba atau sebagai tuannya boleh memiliki sepenuhnya.
Ya. Nah, ini fidyah bagi orang yang menurut syar'i dibolehkan untuk tidak berpuasa. Lalu pilihan yang kedua, berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Nah, kalau orang yang sudah tidak mampu usia 80 tahun, ya dia menghindari dari puasa Ramadan karena nggak kuat. Apalagi dia harus mengerjakan puasa 2 bulan berturut-turut, ya jelas dia nggak bisa. Maka tidak ada pilihan lain. Alternatifnya adalah pilihan yang ketiga. Fidyah yang ketiga itu adalah memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Atau rinciannya itu adalah memberikan makan kepada orang fakir miskin ukuran beras 1 mud. 1 mud atau apa ini namanya nih? Takaran 2 tangan ya. Ini takaran 2 tangan, 1 mud nilainya. 1 mud itu kalau dikonversikan ke besaran sok itu adalah 1 mud itu kalau dikonversikan yaitu menjadi 0,67 ons atau genapkan saja 7 ons. Ya, 7 ons 1 mud itu dikonversikan ke dalam on yaitu 6 ons atau 7 atau 6,7 ya kan, digenapkan 7 on atau seukuran dengan tangan ini, atau 0,7 kilo ya. Nah, itu diberikan kepada fakir miskin. Boleh berbentuk beras ya, dan memang sebaiknya berbentuk beras. Karena apa? Karena sebisa mungkin kita jangan mengatur, kita masakan nasi saja buat dia. Kalau bisa jangan mengatur kehidupannya dia, belum tentu dia membutuhkannya ya. Jadi kecuali dia menginginkan kepada kita, ya tolong masakan sekalian, nah, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau tidak, beda lagi. Kalau tidak ada permintaan ya tidak ya. Atau boleh digantikan menjadi uang ya, ukuran misalnya 6 ons itu berapa ya, berarti kan 1 kilo kurang. Kalau diuangkan berapa ya, kita kasihkan senilai itu kepada fakir miskin ya. Siapa tahu mungkin dia tidak membutuhkan beras, atau mungkin dia saat itu butuhnya sayur. Kan uang itu bisa dipakai untuk beli sayur. Jadi ini setiap hari dilakukan selama 30 hari ya. Dia mengeluarkan 6 ons setiap harinya atau 7 ons setiap harinya untuk fakir miskin. Ya, kalau dihitung-hitung 1 ons itu sebenarnya cukup untuk 2 orang ya. Katakan 1 orang itu kalau beras dimasak ya 3 on ya cukup lah untuk sehari. Maknanya 6 on atau 7 ons itu sebenarnya untuk 2 orang cukup. Makanya 60 orang fakir miskin, 2 kali orang ya, 6 ons dibagi 2 orang dikalikan, atau dikalikan 2 dikalikan 60 kan, jumlah 2 dikalikan 30 kan 60 orang. Nah, jadi takarannya ya ibarat setiap harinya kita ngasih fakir miskin 2 orang lah gitu. Ngasih orang fakir miskin 2 orang. Nah, itu terkecuali orang itu mampu untuk berpuasa. Ya, orang itu mampu untuk berpuasa tapi nggak berpuasa, maka dia berdosa besar. Nah, dan dia tidak wajib untuk membayar fidyah. Misalnya nih, ada orang muda, masih muda, sudah usia balik, wajib sudah baginya berpuasa, lalu dia tidak berpuasa, ya, maka dia tidak boleh membayar fidyah, karena fidyah itu bukan ditujukan kepada orang yang tidak berpuasa, bukan mutlak kepada orang yang tidak berpuasa, tapi orang-orang tertentu saja. Tadi orang yang sakit, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, atau orang yang sudah usianya lanjut 80 tahun, 90 tahun yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Itu kalau orang-orang yang masih sanggup ya mereka tidak boleh membayar fidyah, tapi mereka wajib untuk mengganti, mengqadha. Ketika seseorang meninggalkan puasa dalam keadaan mampu, ya, maka dia berhutang puasa dan dia wajib untuk mengqadha puasanya atau mengganti puasanya sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Jadi itu. Maka
Ini bagi orang yang usianya 80 yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa, ini adalah rukhsah baginya untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Kalau dia memang miskin, boleh ahli keluarganya yang menggantikan fidyahnya. Ya, mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, tadi kan kaitannya sama orang yang udah sepuh atau lanjut usia ya. Kalau misalnya itu kita di orang yang lagi hamil, itu gimana Pak Ustadz? Apakah itu orang yang lagi hamil itu masih diwajibkan untuk puasa atau cuma hanya membayar rukhsah itu Pak Ustadz? Jadi orang hamil itu juga termasuk dia mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Orang hamil, ya orang yang sedang hamil, terus ibu yang sedang menyusui, itu semua mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Kalau dilihat ketentuannya dulu, kalau memang dia memang tidak kuat, ya boleh dia untuk tidak berpuasa. Kapan? Ketika dikhawatirkan mengganggu janinnya, maka bagi dia berbuka itu lebih baik untuk menjaga kandungannya, karena dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Dan ibu yang hamil itu tidak membayar fidyah, tetapi membayar kodoan gantian utangnya dia. Jadi dia tidak membayar fidyah, melainkan dia membayar utang. Karena dia mampu ya. Karena dia mampu. Terkecuali misal ketika dia setelah melahirkan, dia kan menyusui. Nah, menyusui itu masih rukhsah bagi dia. Kalau menyusui kan biasanya umumnya 2 tahun. Maknanya kalau dia masih menyusui selama 2 tahun, berarti rukhsahnya dia berjalan 2 tahun. Otomatis dia 2 tahun nggak berpuasa nih. Iya kan? Lah, Ramadan yang datang dia sudah berpuasa, berarti kan dia telah meninggalkan dua Ramadan, berarti kan 2 bulan, ya kan? Lah kalau dia mau mengganti, ya kan? Mengganti yang ini dulu, yang mendekati bulan Ramadan awal, diganti dulu, selesai. Lah bulan Ramadan yang tahun kemarin itu dibayar dengan fidyah, boleh. Oh, nggak usah puasa. Nggak usah puasa, dibayar dengan fidyah, karena dia meninggalkan 2 tahun. Tapi dengan mengganti dengan fidyah itu aslinya si ibu itu wajib mengganti puasa enggak? Sudah tidak. Atau udah nggak ada kewajiban itu? Sudah nggak ada kewajiban lagi. Karena istilahnya dia mengejar ketinggalan atau mengejar utang yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Lah, untuk mengejar 2 tahun yang lalu supaya dia mendapatkan Ramadan yang ini dengan sempurna, maka tahun yang awal ini dia dibayar dengan fidyah. Dan yang mendekati Ramadan ini dia dengan mengqadha. Lah, baru setelah itu dia bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Jadi tahun yang kemarinnya itu diganti dengan fidyah, tahun yang kedepannya yang datangnya itu kan dia tidak berpuasa karena masih menyusui, ya kan? Itu setelah dia tidak menyusui maka harus diganti. Nah, tahun yang kemarin sudah berlalu nih, ya bisa dikodo, bisa dibayar fidyahnya. Nah, seperti itu untuk rukhsah bagi orang yang hamil. Kalau semisalnya kita mendapati musafir, Ustaz. Musafir. Itu gimana, Ustaz? Ya, musafir juga sama. Musafir juga termasuk golongan orang yang mendapatkan rukhsah. Musafir ataupun orang yang jihad fisabilillah. Ya, termasuk ketika perang Badar di tanggal 17 Ramadan tepatnya. Ada sebagian sahabat yang berpuasa, ada sebagian sahabat yang tidak berpuasa. Nah, sahabat yang tidak berpuasa ini mendapatkan rukhsah. Rukhsah untuk tidak berpuasa. Karena apa? Karena mereka sedang jihad. Mereka ketika itu sedang dalam pertempuran di medan Badar. Sehingga ada sebagian orang-orang yang tidak berpuasa ketika itu. Dan Rasulullah tidak memarahi, Rasulullah tidak menghalangi mereka untuk tidak berpuasa, sehingga ketika itu Rasulullah membolehkan mereka untuk tidak berpuasa.
Nah, ini maknanya orang yang berjihad di jalan Allah pun mendapatkan rukhsah. Begitu juga sama orang yang musafir atau ibnu sabil, itu juga mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Tetapi musafir yang bagaimana dulu? Musafir yang di sini misalnya contohnya dia mau menunaikan ibadah umroh, ya, di bulan suci Ramadan, ya. Kemudian ketika di dalam perjalanannya dia ini butuh suplemen, butuh makanan. Kalau tidak dia sakit, maka boleh baginya untuk membatalkan puasanya. Karena apa? Karena termasuk rukhsah yang dibolehkan syar'i untuk berbuka. Nah, kalau musafirnya misalnya jaraknya Tegal ke Pemalang, ini bukan musafir yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, ya. Kan dekat dari sini ke Pemalang paling setengah jam. Itu bukan musafir namanya. Ambon ya. Ya, Ambon. Jadi musafir yang di sini adalah perjalanan jauh, ya, dan perjalanan itu yang kemaslahatannya untuk agama. Nah, sama juga dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Tetapi bagi musafir yang mampu berpuasa ketika itu, tetapi karena adanya rukhsah untuk dia yang membolehkan dia tidak berpuasa, saat itu dia kecapean mungkin tidak berpuasa, maka nantinya dia tidak membayar fidyah, tetapi dia harus membayar qada, mengganti puasanya ketika selesai bulan Ramadan. Nah, itu. Jadi rangkaian membayar fidyah itu tidak semuanya orang seenaknya. Misalnya siapa yang masih kuat enggak puasa membayar fidyah, enggak seperti itu. Orang yang kuat enggak berpuasa dosa dia, ya. Dan wajib untuk mengganti puasanya. Tidak wajib untuk dia membayar fidyah, karena fidyah tadi orang-orang tertentu saja. Mungkin ini ada yang ditanyakan lagi? Ini satu lagi, Okay. Membatalkan puasa ini. Biasa kan kalau kita ngaji di siang hari kan, kan ada air liur itu. Kan kalau kita mau buang kan jauh. Kalau ditelan itu makruh apa batal? Air liur yang tidak bercampur dengan dahak itu tidak membatalkan puasa. Misalnya ya di siang hari kayaknya ini kering sekali tenggorokannya. Saya menelan ludah, ya. Saya telan ludah. Ini nggak batal. Asal ludah ini belum berpisah dari mulut. Kalau ludahnya sudah berpisah, misalnya ludahnya ditadain sama gelas, dikumpulkan, misal nih, ya tidak mungkin sih, tetapi ini permisalan saja, ya. Tadi air liurnya dikumpulkan di gelas sampai gelasnya, mohon maaf, penuh dengan air liur, kemudian diminum lagi, itu batal karena sudah berpisah dari mulut. Atau keluar air liur ke bibir sini, keluar batasan, kemudian kita ambil lagi jilat, dimasukkan, itu pun batal karena sudah keluar dari batasan mulut, ya. Jadi selagi masih di dalam di dalam mulut, kita kumpulkan banyak kemudian kita telan, itu tidak membatalkan puasa. Mending nggak keluar dari mulut ya, gigi itu. Nggak keluar dari mulut. Kalau sudah keluar dari mulut, misal sudah nempel di sini, keluar terus diambil lagi, dijilat, itu batal puasa. Jadi selagi masih ada di mulut, ditelan nggak apa-apa. Dan selagi masih murni, masuknya murni itu asli, masih nggak ada campuran bekas permen, dimut, ya. Atau bekas dia habis gosok gigi. Nah, biasanya kan kalau orang gosok gigi kan masih ada sisa-sisanya. Nah, ketika masih ada sisa-sisanya bercampur dengan air ludah kemudian ditelan, itu bisa membatalkan puasa. Makanya sebaiknya kalau kita sedang menjalankan puasa, kita boleh sikat gigi itu sebaiknya sebelum fajar. Sebelum fajar itu, sebelum waktu imsak itu kalau bisa sudah mulai sikatan. Supaya apa? Supaya menjaga kehati-hatian, ihtiyat. Kalau dikhawatirkan nanti di waktu duhur, ya, sikatan itu bisa membatalkan. Kenapa? Karena terkadang odol itu ada zat yang melekat, sehingga melekatnya itu bisa bercampur dengan liur yang ketika ditelan itu ada rasanya. Nah, itu yang menjadi sebab batalnya puasa. Tetapi kalau memang tidak menelan, ya tidak batal, ya, asalkan tidak ditelan. Nah, itu kalau liur. Kalau misalnya ada sisa-sisa makanan dan
Nyelilit. Kalau ada selilit makanan ya, ketika di gigi, kemudian lepas nih bekas makanan itu, kemudian kita telan ya batal. Jadi kecuali lupa kita lupa, tahu-tahu nelan, oh saya puasa ya, sudah tertelan, nggak apa, karena lupa itu termasuk rukhsah juga bagi orang yang berpuasa. Maknanya apa? Kalau seandainya memang betul orang yang lupa terus, misalnya minum, saya lupa, kemudian berapa menit kemudian dia minum lagi, tapi lupa, betul-betul lupa, itu rukhsah bagi dia, tidak batal. Sekalipun lupanya 10 kali misal, tapi betul-betul lupa, nggak dibuat-buat, maka itu rukhsah bagi dia, keringanan bagi dia, dan dia harus melanjutkan puasanya karena tidak batal. Nah, maka yang tadi sisa makanan itu kita keluarkan saja. Kita keluarkan, sama halnya seperti dahak. Dahak yang keluar sudah melewati batasan makhorijul huruf kho, ya kho, ya. Ini dahaknya sudah keluar melewati batasan makhorijul huruf kho, itu kemudian kita telan, itu batal puasanya. Kho, huruf istilah kho. Nah, keluar nih dahaknya melewati batasan makhorijul kho, huruf kho, kita telan lagi, maka batal. Tapi kalau masih di sini nyangkut, belum atau masih di bawah makhorijul huruf kho, ya, belum melewati makhorijul huruf kho, kemudian kita telan lagi, ini nggak batal. Yang batal itu kalau sudah melewati makhorijul huruf kho, kemudian kita telan, itu batal. Jadi sama halnya seperti itu. Nah, ini juga membatalkan. Yang membatalkan sebab dia menelan tadi, menelan dahak yang sudah keluar tadi. Nah, kalau belum keluar masih nyangkut di sini, ditelan lagi nggak apa-apa, nggak membatalkan, asalkan belum keluar. Kalau sudah keluar ditelan ya batal. Nah, itulah dahak. Dahak kalau juga. Misalnya gini Pak Ustadz, kita kan mau bersuci nih, kita Ya. kita ambil wudhu, apakah tetap kita berkumur, masukkan hidung, atau ada cara lain? Sunnah kita untuk berkumur, sunnah untuk berkumur ketika di bulan suci Ramadan. Kalau ada seseorang yang berkumur lalu nggak sengaja ketelan, nggak sengaja ya ketelannya, maka puasanya nggak batal. Misalnya nih, saya wudhu, kemudian ada bledek, kaget saya, lalu airnya ketelan, ini nggak batal, karena itu hal yang disunahkan. Kemudian ketelan dengan tidak sengaja, maka puasa saya tidak batal. Beda halnya ketika saya lagi main-main ngemut es krim, tapi nggak ditelan, ya. Ngemut es krim asalkan tidak ditelan itu nggak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Atau ngemut permen nih, permen dimut tapi nggak ditelan, itu hukumnya makruh. Atau gampangannya seperti ini, kalau ada orang masak ya, biasa ibu-ibu masak, itu kan kalau nggak dicicipi kan nggak tahu rasanya. Nah, dia nyicip, asalkan jangan setelah dicicip jangan ditelan, nggak batal puasanya, tapi hukumnya makruh. Lah, kalau ketika itu dia mencicip terus nggak sengaja ada petir, kemudian ketelan, batal puasanya. Karena apa? Karena itu hal yang dimakruhkan, kemudian ketelan baik sengaja ataupun tidak sengaja, apalagi sengaja, langsung batal. Tidak sengaja saja ketelan, ya itu batal karena hal yang dimakruhkan. Beda tadi wudhu, wudhu karena hal yang disunahkan, ketelan nggak batal gitu. Makanya jangan ya main-main ya, walaupun sekali kita nggak menelan, tetapi kalau itu ternyata tertelan dengan tidak sengaja, maka bisa membatalkan puasa. Kenapa? Talaub di situ, kita bermain-main. Ya, sama seperti halnya sholat Allahu Akbar, kita main-main sholatnya, tengok kanan kiri, itu batal, itu dosa, itu nggak boleh. Ya, jadi air wudhu berkumur itu mustahab, tetap dianjurkan. Yang makruh itu ketika berkumur-kumur berlebihan, kumur-kumur terus, atau di luar wudhu. Ketika kita nggak wudhu nih, ini kering sekali mulut nih, saya ambil air untuk kumur-kumur, itu makruh karena di luar wudhu. Kalau di dalam wudhu disunahkan, dianjurkan, karena itu bagian sunnah-sunnah wudhu. Ya, kalau di luar wudhu makruh hukumnya untuk berkumur-kumur. Ya, kecuali ada
ada semisal ya hajat tadi seperti mau sholat ya harus wudhu dulu, ya itu malah disunahkan untuk berkumur-kumur. Sudah. Sudah. Cukup itu saja. Ya. Hadirin pemirsa channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah SWT, semoga perbincangan kita bisa memberikan manfaat ya, terkhusus bagi pemirsa yang mungkin tadi dari pertanyaan-pertanyaan baik dari Mas Martin ataupun Mas Ardi ada yang mungkin berkenaan dengan kalian semua ataupun dengan kita semua. Mungkin ini bisa menjadi pengetahuan ya, atau ilmu bagi kita supaya kita bisa berhati-hati lagi menjaga puasa kita dan kita bisa menyampaikan perkara yang kita sudah tahu kepada khalayak masyarakat lainnya yang mungkin belum tahu perihal ini ya, ataupun orang yang menanyakan suatu perihal yang kita sudah ketahui, kita harus ungkapkan kepada mereka supaya mereka mendapatkan ilmu pula dan mereka mendapatkan manfaat dari ibadah puasanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk senantiasa menjalankan ibadah puasa. Sekian dari kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.